Jadi pertanyaan terakhir, kapan kalian menikah? Tanyaan dengan raut wajah serius. An tidak suka jika putra sulung kebanggaannya mempermainkan perempuan, apalagi sudah beri hantaran ke pihak perempuan. Aku mau secepatnya Pak, jawab Kenan menoleh ke Kinanti sambil merangkul bahu Kinan serta mengusap kepala Kinanti yang tertawa kikuk. Kinanti memberanikan diri untuk mengeluarkan suara pembelaannya, maaf Tante, Tuan. Saya belum bisa menikah secepatnya. Kenapa? Tanya keluarga Maldev dengan bingung dan lucunya lagi mereka bertanya secara bersamaan. Kinanti menatap kesal Kenan yang membuatnya berada di jurang ketegangan ini. Saya masih terikat kontrak dan masih punya tanggungan, jawab Kinanti sambil tersenyum. Apa masalahnya? Tanggunganmu akan menjadi lebih mudah saat memberikan semuanya pada Kenan, dia akan memberimu kemewahan, jawab Robert. Kinanti beralih ke Kenan, tetapi, aku akan urus surat pengunduran dirimu pada Pak Molan, masalah biaya kuliah adikmu aku sudah melunaskannya sampai semester akhir, bulan depan dia akan diundang ke acara seminar dokter bedah terbaik di New York, jawab Kenan panjang X lebar. Kevin menjatuhkan rahangnya sebab ia benar-benar tidak tahu hal itu, Kinanti pun terkejut. Kapan kamu melakukannya Ken? Aku tidak mau keluar dari pekerjaanku saat ini, 15 hari lagi mau gajian, tolak Kinanti dengan belak-belakan. Kinanti tidak ingat lagi keluarga Maldev tengah menahan tawa mendengar protes Kinan pada Kenan yang ingin menikah cepat juga mengundurkan diri. Dan anehnya lagi Kinanti tidak mau mengundurkan diri hanya karena gajian 15 hari lagi padahal Kenan kan ATM berjalan tentu saja beri gaji Kinan 15x lipat dari gaji itu jelas bisa dilakukan oleh seorang Kenan. Aku akan bayar gajimu beserta tunjangan dan biaya pensiunnya, jawab Kenan sedikit meledek. Kinanti membulatkan matanya, Ken, aku bisa mendapatkan gajiku sendiri, lagian kamu kenapa sih Ken? Semua baik-baik saja kenapa jadi begini? Aku tidak hamil kenapa harus menikah cepat? Aku tidak mau ada pria lain yang merebut maduku, jawab Kenan santai. Kinanti membekap mulut Kenan saat sadar maksud madu yang dikatakan Kenan. Kinanti selama ini adalah gadis barbar tapi kenapa ia merasa Kenan jauh lebih barbar dan lebih gila dari perkiraannya. Kevin lagi-lagi menganga, apa perempuan barbar akan mendapatkan jodoh pria yang barbar juga? Aku tidak menyangka Bang Kenan yang kelihatan cuek dan dingin ternyata punya sifat barbarnya juga, batin Kevin yang tidak bisa berkata-kata lagi. Elsie saja sampai tidak kuat berdiri mendengar semua kebaikan Kenan pada Kevin yang pernah bercita-cita ingin ikut seminar di New York tapi biayanya sungguh besar belum lagi harga tiket pesawat tapi Kenan malah membuat Kevin diundang, makna diundang itu jelas sangat istimewa. Madu, Beo Karina dan Sabara saling menatap bergantian. Madu apa? Tanyaan dengan tatapan serius ke Kenan. Mulut Kenan memang dibekap oleh tangan Kinanti tapi tangannya tidak sehingga tangan Kenan terangkat memegang bibir Kinanti sebagai jawaban pertanyaan An. Kinanti melototkan matanya memegang tangan Kenan sambil tertawa canggung. An langsung paham lalu Karina bertanya maksud Kenan dengan santainya An bilang Kenan jatuh cinta pada bibir Kinanti jadi Kenan tidak mau ada bibir pria lain yang menempel di bibir Kinan makanya Kenan memaksa untuk menikah biar lebih leluasa mengambil madu Kinan setiap saat. Kevin sampai terbatuk-batuk, memang jatuh cinta pria dari keluarga konglomerat sangat aneh ya. Batin Kevin yang masih terbatuk-batuk. Nak, kamu baik-baik saja, tanya Elsie pun merasa jantungan. Jika Elsie punya penyakit jantung pasti sudah masuk ruang operasi tapi ia malah pusing dan lemas karena ucapan An. Wajah Kinanti seperti udang rebus, ia ingin lari ke kutub utara dan menyembunyikan wajahnya yang malu ke dalam salju biar wajahnya kembali normal dan ia tidak akan semalu ini. Begitu ya, Sabara mengangguk-ngangguk menatap Kenan yang jatuh cintanya sungguh aneh tapi yang dilakukan Kenan sungguh jiwa lelaki sejati. Aku tidak menjelaskan apa-apa, bela Kenan ke Kinanti. Kinanti memejamkan matanya sambil tertunduk malu, Kenan akhirnya bersuara akan menuruti permintaan Kinan tapi Kinan juga harus menuruti keinginannya yaitu menikah dengan cepat. Kalau begitu aku mau pernikahan privat saja, kata Kinanti terpaksa menyetujui tawaran Kenan. Kinanti tidak sanggup menolak Kenan. Hatinya akhir-akhir ini selalu terpikat pada Kenan. Kita lakukan pernikahan privat 3 hari lagi, kata An dengan wajah datar lalu berdiri dan izin pergi. Akhirnya keluarga besar itu membubarkan diri, Kenan juga tidak keberatan hari yang ditentukan An karena menunggu keluarga Ana dari luar negeri. Di taman biasa, Ken, panggil Kinanti melihat ke arah Kenan yang tengah duduk di sampingnya. Sahut Kenan melihat ke arah Kinan. Apa kamu serius menikah denganku? Tanya Kinan. Tentu saja, jawab Kenan. Kinanti menunduk sambil memainkan jemari tangannya, apa ada pernikahan kontrak begitu?
Kamu bilang suka aku karena bibirku, apa ada jangka waktunya? Kenan mengulum senyum, aku tidak membuat kontrak apapun, dan waktunya seumur hidup. Kinanti terdiam memandang Kenan, aku merasa kamu hanya kasihan padaku Ken. Kenan merapikan rambut Kinan, aku tidak punya rasa kasihan tapi egoku sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan Fiora? Tanya Kinanti begitu nyaman dengan cara Kenan merapikan rambut dan mengelus pipinya. Apa aku seburuk itu? Aku tidak suka dengannya, yang harus kamu pikirkan bagaimana jadi kuat melawan Baun. Kata Kenan mengetuk puncak hidung Kinan. Memangnya apalagi masalah Baun, Ken? Bukankah hidupnya sudah aman dan bahagia? Tanya Kinan. Kenan tersenyum memegang tangan Kinanti sambil menatap lurus ke arah depan, mau ke negara mana? Tanya Kenan mengalihkan. Kinanti memukul lengan Kenan, cepat beritahu aku Ken, desak Kinanti. Mau perhiasan? Tanya Kenan dibalas pelototan oleh Kenan seolah menunjukkan betapa pentingnya jawabannya Kenan bukan tawaran yang Kenan berikan supaya tidak membahas hal itu lagi. Rona kemerahan menghiasi wajah cantiknya dan hal itu membuat Kenan merasa lucu. Ternyata itu cara supaya kamu diam, kata Kenan mengangguk-ngangguk membuat Kinanti tambah kesal saja pada Kenan yang mengerjainya. Prang, buk, brak, jerit anak-anak yang sedang bermain di sekitar pohon berlarian ke sana kemari. Kenan dan Kinanti menoleh ke asal suara serta berdiri dari duduknya, kumpulan para mafia ilegal mendatangi Kenan dan Kinanti dengan wajah angkuh mereka tapi tanpa hati memukul serta menendang anak-anak yang menghalangi mereka. Berdiri di belakangku, pinta Kenan. Tidak bisa, aku bisa membela diriku sendiri Ken, tolak Kinanti. Dengarkan perintahku, titah Kenan. Aku tidak mau kamu terluka Ken, kata Kinanti serius sehingga mereka bertatapan cukup lama. Jaga dirimu baik-baik jangan terlalu memaksakan diri, mereka mafia ilegal, pinta Kenan mengusap kepala Kinanti yang terkejut. Mafia ilegal, Beo Kinanti, nanti kita bahas, ujar Kenan sambil menatap tajam orang-orang angkuh itu. Kinanti terpaksa diam merasa ada yang berbeda dengan Kenan, ia sampai melangkah mundur saking merasa takutnya dengan aura dalam diri Kenan. Jadi ini orang yang sudah menyakiti bawahan kita. Tawa lepas salah satu dari mafia ilegal itu. Sebenarnya siapa anak ini? Kenapa dia berani melawan kita? Tanya rekan yang lainnya. Pecundang, kata Kenan dengan wajah dingin. Hening seketika. Kau bicara apa? Tanya ketua dari geng mafia ilegal itu melangkah lebih dekat pada Kenan. Kenan tidak beranjak sama sekali dari posisi berdirinya sedangkan bawahan dari ketua mafia ilegal itu sudah melangkah mundur karena tahu ketuanya marah sangat mengerikan. Kinanti memandang gerak-gerik tubuh Kenan yang tidak takut melawan seorang ketua mafia ilegal bahkan polisi saja takut pada ketua mafia dalam penjualan ilegal itu tapi Kenan tidak terlihat takut. Aku lupa kalau Kenan itu keluarga Maldev. Aku pernah dengar kalau Maldev identik dengan mafia, batin Kinanti yang baru ingat dengan identitas Kenan. Desas-desus itu sudah menyebar luas di dunia bela diri apalagi Kinanti pernah jadi bodyguard di Black Malf yang digadang-gadangkan punya ilmu khusus dari anggota mafia Black Master sehingga Kinanti begitu bahagia bekerja di sana. Awalnya Kinanti tegang berpikir mafia sangat menyeramkan apalagi Black Malf yang pada masanya begitu ditakuti dan sering disebut-sebut tapi semakin lama bekerja di sana tentu Kinanti tahu kalau Black Master tidak semenakutkan yang dirumorkan kecuali pada pengkhianat. Coba ulangi. Titah Samson dengan sorot mata tajam terlihat ada luka di keningnya yang membuatnya terlihat lebih menyeramkan. Samson disebut penerus ketua master dari segala master sehingga semua pejabat takut padanya. Samson semakin naik daun saat disebut penerus master dari segala master sehingga semakin angkuh dan tidak ada yang berani menjatuhkannya karena dikira tidak terkalahkan. Itu sebabnya Samson semakin merajalela berbuat kejahatan di mana-mana tak ada yang berani menjebloskannya ke penjara apalagi melawannya. Kau tuli. Tanya Kenan dengan dingin. Apa, kau berani melawanku? Aku keturunan master dari segala master, tantang Samson dengan angkuh. Kenan terkekeh meremehkan, kau keturunan master dari segala master. Tanya Kenan dengan nada mengejek. Samson melihat ke semua murid-muridnya yang saling pandang di tempat dan terlihat berbisik tapi ketika Samson melihat mereka semua langsung menunduk ketakutan. Siapa kau memangnya berani meremehkanku? Tanya Samson dengan tangan terkepal. Kinanti mengerjapkan matanya seolah penasaran siapa master dari segala master itu yang begitu terkenal tapi Kenan terlihat tahu orangnya. Tiba-tiba mata Kinanti melebar sebab selama ia pernah bekerja jadi bodyguard Black Malf dan dikatakan ketua Black Master adalah pemilik gedung Black Malf. Tuan An itu ketua Black Master. Master dari segala master. Tuhan, mengerikan sekali identitas keluarga Maldev tapi mereka terlihat begitu baik dan sangat dermawan, batin Kinan.
Pantas Kenan mengatakan gurunya bukan papanya, kaki Kinanti langsung lemas tapi ia berusaha mengokohkannya supaya tidak terlihat lemah. Apa itu penting? Ternyata kau yang menyalahkan gunakan identitas guruku. Aku tidak perlu susah payah masuk ke kandangmu, kau sendiri yang mengantarkan nyawa padaku, kata Kenan. Guru, beo Samson dengan mata melebar. Bawahan Samson terkejut mendengarnya. Kelak, Kenan menamparkan kuat rahang Samson yang belum ada persiapan hendak melawan. Sialan kau, teriak Samson. Kenan terus melangkah dan menamparkan sisi wajah Samson yang lain, tidak perlu aku jelaskan. Kau membuat nama guruku rusak dengan semua kejahatanmu, kata Kenan. Samson sampai bersimbah darah di sudut bibirnya hanya karena tamparan Kenan yang tidak biasa. Beberapa kali Samson jatuh bangun demi menjaga harga dirinya. Kenan berdiri di hadapan Samson, coba lawan aku. Tantang Kenan menyunggingkan senyum miringnya. Samson memasang kuda-kuda, aku akan buktikan kalau aku adalah penerus master dari segala master, kau cuma penipu. Cih, buktikan, kata Kenan. Samson menggunakan segala kekuatannya melawan Kenan dengan penuh emosi, belum ada satupun pukulan yang mengenai Kenan. Kinanti melihat itu hanya menonton saja tanpa berkedip, tampannya, gumam Kenan menggeleng kepalanya dengan ketampanan Kenan saat bertarung. Samson terpukul mundur lalu berbalik menatap tajam bawahannya, apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku menghabisinya. Tetapi dia muridnya master dari segala master, cicit bawahan Samson. Samson menggeram marah, memangnya siapa yang kalian percayai? Sekuat apapun dia kalau diserang bersama pasti akan kalah, berang Samson. Alhasil mereka semua berkumpul bersamaan menyerang Kenan, jumlah mereka sekitar 20 orang. Kenan melebarkan matanya segera membantu Kenan menyerang kumpulan mafia ilegal itu. Kau, tunjuk salah satu dari mereka yang diserang oleh Kinanti. Kinanti tersenyum kecil, lawan aku. Tantang Kinanti merasa penasaran ingin bertarung satu lawan satu dengan anggota mafia. Kinanti bersiap melawan pria itu tapi ditendang oleh Kenan sehingga Kinanti kaget dengan pergerakan cepat Kenan. Kinanti menjatuhkan rahangnya melihat Kenan masih bisa mengedipkan sebelah matanya menggoda Kinanti. Apa dia tadi mengedipkan mata padaku? Tanya Kenan dengan linglung betapa santainya Kenan saat bertarung. Kenan yang masih bisa melindungi Kinanti serta menarik lengan Kinanti sampai masuk ke pelukannya, kenapa melamun Kita sedang berada di medan perang, bisik Kenan. Kinanti menggeleng kepalanya untuk tetap sadar, maaf Ken. Ucap Kenan. Hancurkan mereka. Anggap saja ini pelatihan pertamamu, kata Kenan dengan senyuman mengusap kepala Kinanti. Kinanti hanya termangu saja melihat Kenan begitu berbeda dari Kenan yang ia kenal. Kinanti terkena tendangan pun tersadar langsung fokus melawan salah satu mafia ilegal itu. Kenan mudah sekali menjatuhkan 20 mafia ilegal itu dibantu Kenan tanpa membuang waktu. Kenan melihat ke arah Samson yang terlihat mau melarikan diri segera Kenan menginjak ranting pohon di kakinya dan melempar ranting pohon itu dan mengenai punggung Samson yang tidak sadarkan diri. Kenan beralih ke Kinanti yang sedang berkelahi. Kenan bukannya menolong malah bersidakap dada memandang perkelahian itu sampai Kinanti berhasil menjatuhkan lawannya sampai babak belur. Kinanti menepuk kedua tangannya dan berbalik tapi tiba-tiba kakinya ditancapkan sesuatu oleh pria yang sudah dibuat babak belur olehnya. Kenan menginjak tangan pelaku itu dengan wajah dinginnya bahkan jeritannya tidak membuat Kenan kasihan sama sekali dengan mudahnya Kenan menendang kepala mafia itu sampai tidak bisa bergerak. Kinanti membuang muka melihat kekejaman Kenan. Kinanti tidak bisa bergerak sama sekali, kenapa kakiku jadi kaku Ken? Kenan berjongkok di depan Kinanti, dia meracunimu, kata Kenan mengusap kaki Kinanti. Kinanti meringis saat Kenan mengikat kuat betisnya. Tahan sakitnya, aku akan menyelamatkan kakimu, kata Kenan serius. Kinanti melebarkan matanya mendengar ucapan Kenan seolah-olah kakinya akan hilang. Apa maksudmu Ken? Apa kakiku akan hilang? Tanya Kinanti terpaku. Kenan menggendong Kinanti, ini yang aku takutkan, mereka menjual barang ilegal. Selamatkan kakiku Ken, pinta Kinanti dengan nada gemetar membayangkan ia tidak punya kaki.